Oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Jumat ya, John tanggal setahu gue tanggal 8 ya. 8 November 2024 ya. IHSG kemarin jatuh lumayan dalam ya hari Kamis ya. Oke. Brand jatuh dan juga kayaknya BRI juga jatuh gitu ya. Ya, so fine-fine aja. Tapi ada kabar gembira, The Fed katanya udah turunin suku bunga lagi. Nggak tahu hari ini pagi ini bakal hijau atau enggak ya. Gue juga nggak bisa pastikan. Oke. Gue mau ngobrol santai aja John ya. Mungkin ngobrol-ngobrol soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang nggak sampai 5%. Ya di mana data kuartal 3 2024 udah rilis dan kita cuman naik 4,95% ya itu tidak mengherankan. Sebenarnya bisa dikatakan menyedihkan gitu ya. Ya, karena sekarang udah nggak ada corona gitu, karena udah nggak ada corona dan ternyata masih gagal sampai 5% berarti something wrong di situ kan. Sebenarnya tuh kita udah tahu arahnya itu wrongnya di mana, itu udah tahu. Ini kan dari pemerintahan sebelumnya ini kan baru transisi ya. Nah, oke. Pertanyaannya letak permasalahan ini di mana ya? Ini ngaruhnya nanti di mana John ya? Contoh misalnya gini, kalau ngaruh banget John ya. Kalau lo lihat di kebijakan pemerintah baru ini nggak terlalu beda dengan pemerintah lama ya, terutama masalah pajak perihal gitu ya, dan inflasinya ternyata targetnya juga kecil gitu ya. Kita bisa melakukan adaptasi John, menyiapkan diri gitu loh. Kalau memang nanti ternyata modelnya sama, inflasinya kecil dan itu udah pasti daya beli kecil, daya beli jatuh. Ngapain lu capek-capek bangun usaha Joni? Karena lu tahu daya beli hancur, lu bangun usaha, bangun bisnis, hasilnya cuman berugi, lu cut loss. Buat apa? Ya. Kenapa gue tertarik ini? Karena kan gue ngelihat kemarin salah satu pajak susu itu ya. Kemarin ini kan lagi heboh banget kasusnya kan si Pak Pramono ini ya. Ya usaha. Nah ini ingat ya ini yang lagi dia sampai batalin nggak lagi berbisnis susu karena dia harus bayar pajak 2 miliar. Ya, dia kaget. Dulunya cuma bayar pajak 10 juta, lo tiba-tiba ditagih pajak 2 miliar. Dia nggak mau, katanya, wah disuruh nego-nego aja kata petugas pajaknya, wah, dia sampai nego 600 juta dia tetap nggak mau. Ya dia bilang, karena nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal kok dia usahanya dia aja nggak nyampe segitu, kok dia harus bayar pajak 2 miliar, hitung-hitungannya dari mana? Kan seperti itu. Nah, konsep seperti inilah John yang akhirnya membuat orang jadi ya ini contoh ini kan cuma salah satu kasus saja si Pak Pramono ini kan. Banyak contoh akhirnya orang tidak mau buka usaha karena marginnya nggak kena. Ketika margin nggak kena, ya ketika itu margin nggak kena, otomatis banyak pengusaha yang menyerah seperti dia nih. Dia menyerah, otomatis karyawan dia kan banyak dipecat termasuk agen apa sih para peternak-peternak yang nyetor susu ke dia juga bingung kan mau jual kemana, otomatis nanti karyawan banyak dipecat, daya beli melemah. Kalau daya beli melemah ngapain lo buka bisnis Joni? Buncos doang lo ya, nggak ada yang beli gitu loh. Nah itu John, makanya kenapa gue pengen bahas ini supaya kita bisa siap-siap ya arahnya nih pemerintahan yang baru nih ke arah mana gitu ya. Kenapa di pemerintahan sebelumnya sudah melakukan hilirisasi nikel segala macam, kok pertumbuhan ekonominya cuma 4,95% gitu loh. Ya. Nah, disinilah harus segera disadari kalau menurut gua ya harus segera disadari oleh pemerintahan baru sebelum terlambat. Jangan mengulangi kesalahan yang sama dari sebelumnya. Seperti itu kalau menurut gua. Ya, udah dilakukan hilirisasi nikel, harusnya kan tumbuhnya lebih tinggi, tapi kenapa kok tumbuhnya malah ngedop? Malah lebih parah ya, karena itu tadi ada menurut gua langkah kebijakan yang menurut gua tidak tepat. Ya, tidak tepatnya gimana ya? Itu tadi mengira bahwa dengan menaikkan pajak terus besar-besaran akan menambah masuk ke negara, akan menambah rasio pajak. Makanya rasio pajak itu yang menang itu PSB. Rasio pajak itu apa? Rasio pajak itu adalah ya ini kita bahas pelan-pelan ya Joni ya. Apa itu rasio pajak?
Jumlah penerimaan pajak diukur terhadap PDB, John. PDB. Ya, terhadap produk domestik bruto. Ya. Kalau lo bandingkan di pemerintahannya Pak SBY ya, Pak SBY itu menang telak. Kenapa dia menang telak? Ya karena itu tadi John, sebenarnya ini bukan sebuah sesuatu yang butuh kecerdasan tinggi untuk memahaminya, bukan nih sebenarnya ilmu dasar ya. Kayak lu jualan aja, misalnya lu jualan teh gitu, ST ya, kualitas sama. Kalau lu jual 3.000, lu jual 5.000, lu jual 10.000, ada 3 orang jualan nih ST kualitas sama lah. Ya, kira-kira John, kalau lu jual ST 3.000, ya si A jual 3.000, si B jual 5.000, si C jual 10.000. Endingnya yang banyak pendapatannya siapa Joni? Si A yang jual 3.000. Kelihatannya memang kecil gitu ya, tapi endingnya dia akan dapat lebih gede. Demikian juga dalam konsepnya pajak itu ya John ya. Semakin lo membesarkan pajak itu ya, lo akan nerimanya makin kecil. Itu bukan rocket science gitu John, bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami. Nah demikian ya, kenapa rasio pajaknya Pak SBY itu lebih tinggi daripada zamannya Pak Jokowi ya, itu tadi alasannya ya. Nah ini ya contoh kita lihat ya. Pak SBY pernah sampai 12% penerimaan pajak dari PDB loh. Ya, jadi GDP, PDB. Pak Jokowi ketika mulai hanya 10,8, 12% versus 10, 12 versus 10 ya. Hampir nggak pernah dia pernah di atas 10. Nggak, hampir Pak Jokowi itu nggak pernah di atas 10. Pak SBY selalu tinggi 12. Ini malah pernah ngedrop 9,8 loh. 13, ini tertingginya Pak SBY ya 13. 10 ya. 11 Pak Jokowi cuma 9, 10. Ini malah para hancur banget nih waktu apa ya corona lah, oke lah. Ya corona ya oke. 2009. Nah, 11 dan sekarang 10 ya. Kalau nggak salah 2004 terakhir kita dapat data 10 juga ya. Jadi tidak pernah rasio pajaknya zaman Pak Jokowi melampaui zaman Pak SBY. Ya, kenapa terjadi begitu ya? Itu ya seperti yang gue jelaskan, Rocket lu ketika menambah pajak lebih banyak gitu ya John ya, pajak tambah lebih banyak, tidak mungkin lu mendapatkan endingnya, lu nggak akan mendapatkan lebih besar. Yang ada lu tambah boncos. Ya, kenapa ya kayak tadi ini penyidik yang tadi usaha susu dia bangkrut, nggak mau ngelanjutin usaha susunya karena ditagih pajak gede. Endingnya pemerintah itu tidak akan mendapatkan pajak yang lebih besar. Justru malah dengan banyaknya dipecat UMKM yang roboh, UMKM yang roboh, ya justru daya beli akan makin melemah masyarakat orang-orang ya karena kan karyawan banyak dipecat dong. Ketika karyawan banyak dipecat, otomatis nanti akan menimbulkan semacam deflasi. Ya. Nah, itu makanya kelas menengah di zamannya Pak Jokowi bisa dikatakan hancur. Sedangkan zaman Pak SBY justru naik keras. Ya. Kita bicara data aja ya. Kelas menengah zaman SBY ya. Ya. Di zaman Pak SBY sebelum dia memerintah ya John ya. Di sini kita lihat nih. Ini artikel tahun 2014 ya. Kita coba lihat kutip ya, lihat-lihat Pak SBY punya pemahaman ya. Ya, kita lihat ya. Jadi tujuan ekonomi ini artikel 2014 John ya. Jadi tujuan ekonomi Pak SBY itu adalah menciptakan kelas menengah baru. Ya jadi memang suatu negara itu akan maju tergantung siapa kepalanya John. Ya. Nah, Presiden SBY menyampaikan selama 10 tahun masa pemerintahannya berhasil menciptakan kelas menengah baru. Bahkan salah satu yang tercepat di Asia Tenggara ya. SBY mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi dipacu administrasinya mempunyai tujuan ganda ya, menurunkan sistematis angka kemiskinan dan kemudian secara bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat kelas menengah. Jadi Pak SBY fokusnya di kelas menengah. Ya, karena menurut Pak SBY dari yang gue baca di artikel ini ya, saya yakin seyakin-yakinnya ini pahamnya Pak SBY ya bahwa kemajuan Indonesia bukan diukur dari jumlah konglomerat, bukan dari kelas atas, namun diukur dari jumlah kelas menengah. Ya, karena itulah kebijakan pembangunan kita mendorong pertumbuhan kelas menengah. Dan memang dibuktikan dengan data ya. Jadi sebelum 2004, sebelum PSBY memberita itu, kelas menengah cuma 37%. Ya.
Sekarang kelas menengah di akhir 2014 itu di zamannya PSBY naik 58% lah John. Jadi banyak kelas menengah baru lahir dari zaman Pak SBY. Fakta, gua kan pernah ngasih lu data ya pertumbuhan ekonomi di zaman PSBY itu hampir hampir 7% setahun loh. Jadi 6,5% berapa 6,7 gitu loh. Sedangkan Pak Jokowi nggak sampai 5 rata-rata nggak sampai. Ya, Em, kenapa bisa begitu, John? Kenapa bisa begitu ya? Karena kalau menurut gua ada orang mispersepsi salah persepsi soal inflasi. Kalau menurut gua sih, inflasi. Ya, ya, ya. Jadi di sini, John, mispersepsi soal inilah inflasi ini mispersepsi ini bisa sangat berbahaya kalau benar-benar kayaknya kecil ya, tapi itu dampaknya bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, John. Ya. Di zamannya Pak SBY ya inflasi itu selalu 7, 8, 6, 9, pernah 10, pernah 14 gitu ya. Dan Pak SBY tidak pernah memaksa inflasi harus 2%. Nggak pernah. Ya. Nah, itulah akhirnya yang membuat kalau lu lihat nah nanti hubungannya apa nih John? Ya di IHSG. Ya. Coba IHSG zaman SBY lu bandingin aja. Di zaman Pak SBY selama 10 tahun ya, IHSG itu naik 489%. Ya. Di zaman Pak Jokowi hanya 51%. Ya. Ini yang gue maksud, John. Ini yang gue maksud ya. Kenapa udah hilirisasi nikel, kok malah sekarang kita temukan di kuartal 3 2024 naik ekonomi hanya 4,9. Salah di mana? Kesalahan terutamanya kesalahan terutamanya adalah mengira inflasi 5% itu berbahaya yang harus segera dijinakan ke 2%. Ini John, problemnya. Di zaman Pak SBY ya, ya, di zaman Pak SBY ketika Gubernur B-nya Pak Budiono, target inflasi kita itu gede. Ya, tunggu target. Ya, tunggu bentar. Waktu itu keluar target inflasi. Ya, ya ini ya. Ya, waktu itu di zaman Pak, ya memang dibuktikan kalau lo lihat data saat itu ya inflasinya Pak SBY waktu memerintah 10 tahun berapa? 6%, 7%, 8%, seperti itu. Pernah 9, pernah 14 gitu ya. Ketika inflasi menyentuh 7,5 atau 8% ya, Pak SBY tidak pernah memaksa inflasi harus dijinakan sampai 2%. Ya ini ya perbedaan di zaman Pak Jokowi. Di zaman Pak Jokowi inflasi baru naik 5% langsung dihajar ke 2%. Dihajarnya di mana ya? Itu tadi pajak diperbanyak gitu ya. Suku bunga naik ya, misalnya suku bunga termasuk iuran-iuran lainnya. Nah, di zaman PSBY itu nggak ada. Jadi didiamkan ya. Nah, hasil dari ini adalah ya kita bisa lihat outputnya sendiri bahwa pertumbuhan kelas menengahnya PSBY naik gila-gilaan. Otomatis John, lu jualan, lu bingung UMKM, lu pasti lebih senang di zamannya dia, Pak SBY. Jaminkan zaman Pak Jokowi udah pasti. Ya. Nah itu makanya gue bilang, nanti lihat arah pemerintahan selanjutnya itu lu bisa nggak terjebak ya John ya, lu bisa tidak terjebak dalam kegagalan. Asal lu paham gini aja, hal dasar gini ya. Ya kalau misalnya nanti target inflasi di pemerintahnya, nah baru ini adalah targetnya kecil gitu ya, masih mengulangi seperti yang sama 2-3% ya, lu mau bangun usaha pun akan berat John. Apalagi kalau pajaknya makin diperbesar gitu loh. Lu bangun usaha cuman boncos doang, buat cut loss doang, buat apa? Mending lu tidur di rumah gitu loh. Nah tapi kalau lu melihat di pemerintahan baru nanti mungkin baru kelihatan 1-2 tahun kemudian ya. Wah ternyata target inflasinya berani dinaikin ya sampai mirip-mirip di zaman PSBY ya. Nah di situ waktu yang tepat kalau lo mau buka dagangan baru gitu loh. Mau buka bisnis baru demikian juga saham akan melejit kayak PSBY 10 tahun saham naik 400%, 480 sampai 500%. Ya. Nah di situ John,
Korelasinya ya, kalau menurut gua ya, kalau gua gini, mungkin ada yang bilang, wah John, lo jangan bandingin gitu dong Johnnya. Coba lo lihat Cina negaranya lagi inflasi kita, pertumbuhan ekonominya gimana? Bandingin dong yang kalau menurut gua kita nggak bisa membenarkan ya John, ya. Karena kalau lo lihat India hari ini, ya, jadi kita nggak bisa. Kalau menurut gua ya, ya India itu naik 7% loh, ya, nih 78% loh tahun ini loh, ya 78%, ya. Kita 4,9, India 7% gitu loh. Berarti nggak ada pembenaran, John. Menurut gua keliru ya karena ini corona udah nggak ada. Sekarang India corona udah nggak ada. Dia bisa tumbuh 7. Kenapa kita cuma 4,9? Kenapa? Ya itu tadi kalau menurut gua. Ya memang lu lihat inflasi India berapa? Inflasi India 2024 itu ya. Itu 5%. Nah, di sini John, masalahnya John ya, di sini. Nah, ini 5,9 ya. Ya. Di sini John, letak India tidak memaksa inflasi 5,4 ini harus dijinakan kedua. Tapi kita Indonesia dipaksa. Di situ problemnya. Inflasi itu dihancurkan dengan cara menghancurkan daya beli, Joni. Di semua pemerintahan, hampir semua negara ya. Nah, coba lu bayangkan ya, ketika sebenarnya inflasi yang harusnya artinya positif gitu ya. Kalau orang kan makin kaya biasa kan dia pasti makin sering belanja, pasti inflasi naik. Ketika inflasi yang sebenarnya artinya positif itu ditafsir negatif, wah, harus segera kita jinakkan nih ya. Ini contoh nih John, ini logikanya akan terus kalau kita terus-menerus terjebak dalam logika ke sini ya. Lo akan kejebak terus di 4, oke. Albert Einstein pernah bilang nih, insanity is doing the same thing over and over and over and over and over again, but you're expecting different result. Kegilaan itu adalah ketika lu melakukan hal yang sama berulang kali, ulang lagi caranya sama, tidak ada yang berbeda, tapi lu ngarepin hasil yang beda. Ya. Udah tahu ketika kita naik terus menerus misalnya naikkan pajak sana sini, naikkan pungutan, hasilnya cuma ekonomi naik 4,9%, rasio pajaknya nggak bahkan kalah sama Pak SBY gitu ya. Ya, ya kalah gitu. Terus kita ulangin terus pola ini dan lu berharap mau naik 7 sampai 8%. Sense-nya di mana gitu loh. Ya, dengan terus kita pasang target, oh inflasi 2% aja nih ya. Kita pasang target lagi ya. Sedangkan negara kayak India tidak pasang target 2%. Ketika dia pasang target 5%, hasilnya lebih bagus. Kenapa kita nggak copy aja gitu loh. Itu pertanyaan gua. Ya, kenapa kita nggak copy aja gitu loh. Soalnya gini, ini akan terus konyol ya John kalau kita terus-menerus punya target inflasi kecil 2%. Kenapa gue bilang konyol? Karena gini, anggaran makan siang gratis itu 700 triliun. Ya, ini dapat dari defisit anggaran. Lu mencetak uang baru. Namanya lu borong makanan 700 triliun pasti inflasi. Udah pasti. Kagak mungkin kagak inflasi. Ya. Dan kalau misalnya nanti terjadi inflasi gara-gara makan siang gratis ini naik inflasi 5-7%, di sudut pandang gua wajar. Ini wajar. Jelas. Bukan sesuatu yang harus wah, gawat nih 5-7%. Ini wajar. Masalahnya ketika ditafsir bahwa 5-7% ini berbahaya, wah, segera kita harus jinakan ke 2%. Caranya ada, wah, PPN kan udah naik 12% nih, John. Wah, caranya gimana lagi nih? Kita naikkan PPN 13%. Supaya hancur. Nanti tahun 2026 makan siang gratis misalnya naik anggarannya 1.000 triliun. Cetak uang lagi kan? Wah, tapi pemikirannya, oh nanti inflasi lagi dong, 7%. Wah, gimana kita ditaik, ancurin lagi nih inflasi di 2%. Kita naikkan lagi PPN 14%. John, kalau kayak gini terus ya,
menurut gue Johnny ya, kalau kita kayak begini terus, ini hancur. Lama-lama negara hancur. Lama-lama negara hancur. Ya karena cara berpikirnya terkunci, menurut gua terkunci di lingkaran ini gitu loh. Nah, terus solusinya gimana John? Ya biarin aja. Solusinya biarkan ketika misalnya makan siang gratis, inflasi tembus 5%, 6% wajar, biarkan aja, nggak perlu dijinakkan. Buktinya kita zaman SBY, Pak SBY, kita survive kok, ya, survive, fine-fine aja, tidak bahaya. Buktinya India sekarang inflasi 5 hampir 6%, fine-fine aja. Kenapa harus ditafsir berbahaya gitu? Nah, itu loh, Jon. Ya. Nah, maksud gue gini, ini kan pemerintahan masih baru ya. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama gitu. Mumpung masih baru, masih bisa diperbaiki. Coba lu bayangin ya, pengusaha susu ditagih terus pajak sampai dia nggak mau usaha lagi. Dia kan bukan kriminal, Joni. Bukan kriminal, Jon. Dia orang yang membangun usaha UMKM, membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi, tapi ditreat sama negara seolah-olah seperti kriminal, seperti bandar judul lah. Kalau judul nggak apa-apa lah lo gitunya, bandar judul ya. Ya. Ketika warga negara UMKM ditreat seperti judul, seperti kriminal judul, disita duitnya, ya nggak sampai dia capek. Nah, nggak, menurut gua nggak bisa begitu sih kalau kata gue sih, Jon. Nggak bisa. Ya harus harus ada perubahannya kalau menurut gua di pemerintahan yang baru ini. Ini unek-unek, makanya gue bikin video ini, gua unek-unek gitu ya. Unek-unek gini loh, kok kita malah backward gitu, malah mundur menurut gua. Di zaman PSBY bisa ekonomi hampir 7%. Ya. Ini gue maksudnya gue ada unek-unek gue di sini loh John ya. 6,8 lah, so tau gue hitungan gue ya di PSBY itu per tahun rata-rata naik 68. IHSG naik 480% dalam 10 tahun ya. Ya. Terus kelas menengah tumbuh banyak. Kelas menengah tumbuh. Ya, target inflasi 7 sampai 8 ya, 6 7 8 gitu ya. Kok sekarang kita jadi downgrade? Downgrade kok pertumbuhan hanya 4,95%, jadi downgrade. Kelas menengah hancur ya. Kelas menengah kan kemarin hancur ya dari turun berapa persen, cukup dalam nih turunnya itu ya, kelas menengahnya hancur ya. Tapi terus menerus ya ini loh, terus menerus diulang pola yang sama. Nah itu John. Nah itulah. Ya semoga, gue berharap semoga tidak semua oke. Semua program ya, makanya sayang banget ya kemarin kemarin sebenarnya hilirisasi nikel itu udah sangat bagus, tapi kenapa outputnya jadi gagal, jadi down gitu ya? Ya karena itu tadi. Ya, target inflasinya kecil. Memaksa harus 2%. Negara lain, Deng Xiaoping dan Lee Kuan Yew, John, tidak melakukan hal itu. Tidak. Mereka potong pajak dan tidak memaksa inflasi 2%. Deng Xiaoping inflasi rata-rata 11% per tahun. Dari tahun 1974 sampai 1994 ya. Ya, sampai 1994. Inflasi rata-rata Cina ya itu 11% per tahun. 11. Fine-fine aja negaranya, fine. Katanya bahaya, ternyata enggak. Yang terjadi dengan melakukan ini sampai sekarang Cina menjadi, ekonomi Cina sekarang 10 kali lipat di atas kita. Ya, dengan rata-rata inflasi waktu itu sempat 11% per tahun. Ya, sedangkan kita memaksa, wah inflasi 2%-nya adalah prestasi yang hasilnya adalah kelas menengah hancur. Ya, pertumbuhan ekonomi cuma 4,95%. Oke, coba kita kita kalau menurut gue lebih baik output sih kalau kata gue. Ya. Demikian juga Singapura juga gitu, Lee Kuan Yew juga gitu. Dia potong pajak di mana-mana ya. Ya inflasi dibiarin aja, nggak usah sampai 2%, nggak usah dipaksa sampai 2%. Hasilnya apa ya, Singapura yang sekarang. Seperti itu. Ya alangkah sayang banget ya John ya kalau misal di pemerintahan yang baru ini tidak segera menyadari main problemnya itu di mana ya. Tidak segera menyadari, kalau masih terus diulang kan. Nanti kan kita ngelihat 1 tahun 2025 kan udah mulai kelihatan nih. Habis makan siang gratis. Yang pertama yang harus kita lihat tuh target inflasinya berapa, John?
Ya. Kalau target inflasinya mirip zaman PSBY ya 6 sampai 7 ya 5 6 7 gitu ya. Kemungkinan itu oke buat saham. Bukan kemungkinan lagi ya, memang datanya PSBY menunjukkan seperti itu. Dan otomatis kalau lo pengen bangun usaha, bangunlah ketika target inflasinya memang melihat pemerintah punya segitu 5 6 7. Tapi kalau target pemerintahnya kecil, John, ya pemerintah cuman 2 atau 3 ya, kemungkinan nih berat lah. Ya daripada bangun usaha mending tidur. Karena daya beli akan hancur nanti biasanya. Daya beli akan hancur, jualan sepi ya. Buat apa lo bangun usaha boncos doang kan? Buat apa kan? Nah gitu aja John ya. Semoga unek-unek ini bermanfaat ya John. Curcol dasar ini santai ini sampai ketemu lagi video berikutnya kan ada data nggak bisa bohong ya.